Karena pada dasarnya nggak ada kesepakatan kita dilahirkan di dunia. Karena ada keyakinan yang kita dilahirkan ke dunia itu adalah penyiksaan sebenarnya. Mungkin bisa nanti dicari-cari di referensi lah itu. Kalau di Nasrani itu atau di Hindu itu kan mereka lahir ke dunia itu kan sebagai sebuah yang tadi itu penyiksaan sebenarnya itu. Bukan lahir ke dunia itu sebagai kebahagiaan. Makanya di garis bawahi orang tua itu harus tanggung jawab sampai segitunya gitu. Mau apapun. Cuman kan masih banyak hal lagi. Kenapa katanya itu anak itu tugasnya cuma berbakti kepada orang tua. Terlepas dari bisa ngasih duit atau bla 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 itu nggak wajib. Tapi kan kalau kita cerna lagi yang namanya berbakti itu kan luas lagi kan. Tapi intinya kan konsep dasarnya kita dilahirkan, kita nggak pernah itu. Dan kita dilahirkan untuk menderita. Nah, ada kepercayaan seperti itu. Bahwa kelahiran kita di dunia itu sebenarnya sebuah penderitaan sebenarnya gitu. Cuman ngobrol kayak gini bukan berarti ini sebagai pembelaan kita itu semau-maunya gitu ya sama orang tua. Enggak juga gitu kan. Kita masih dibatasi etika, budaya, balas budi gitu kan. Itu Mas Gale. Kesepakatan ya. Ya kayak gini lah. Kayak misalnya kita masuk kampus nih. Ya mau gak mau setelah kita masuk kamu harus ikut aturan kampus. Kamu harus terima konsekuensinya. Sama halnya dengan yang tadi gitu. Ketika orang tua itu melahirkan, nah dia harus secara nggak langsung ada tanggung jawab itu tanpa disepakati gitu. Tanpa disepakati. Kan ini terlalu kontroversial lah ya kalau untuk di obrolan umum itu. Karena pada dasarnya ini terlalu cenderung memberikan pembelaan terhadap anak-anak yang terlalu membangkang lah istilahnya terhadap orang tua itu ya. Sebagai gambaran aja gitu. Bahwasanya orang tua melahirkan untuk membesarkan, bukan cuma sekedar ngasih makan biar dia hidup gitu kan. Secara materi anak itu bisa hidup tanpa kamu kasih makan sebenarnya. Ya secara nggak langsung gitu loh. Karena manusia itu pada dasarnya bisa berpikir kan. Ayam aja kan bisa hidup tanpa nggak berpikir, mereka nggak punya, cuman feeling aja mereka punya tuh bisa hidup gitu. Apalagi manusia yang fitrahnya itu punya akal dan pikiran. Yang makanya tadi aku bilang dia bakal hidup walaupun kalau kita berbicara materi tadi ya. Yang lebih berat lagi kan yang di luar materi itu kan. Ada tugas moral, tanggung jawab moral. Itu kan sampai kapanpun kan gitu. Wah, bahwa sebaik-baiknya anak itu yang mendidik adalah orang tuanya sendiri. Iya. Ya saya pendidikan dasarnya dari sana. Nah, tapi gimana dengan orang-orang yang maksudnya anak-anak yang mohon maaf ya, orang tuanya mungkin broken kan. Terus nggak broken pun kalau orang tuanya sibuk misalnya dalam pekerjaan. Nah, dia yang jaga cuma mungkin dititipkan di babysitter atau apa. Ya, banyak kan bisa siapa gitu. Orang lain lah selain orang tuanya. Nah, itu kan ya kembali ke tadi bahwa sebaik-baiknya pendidikan dasar itu paling baik, paling apa ya namanya? Ya, paling utama. Nah, paling utama kan lebih baik dari orang tuanya sendiri gitu kan. Nah, itu. Karena gini, ada contoh di tempat itu. Anaknya kembar. Laki-laki dua-duanya. Nah, yang satu ini karena dia kalem, maksudnya nggak yang dikit-dikit nangis gitu loh. Dia bisa masih kecil anak itu belum bisa jalan. Dia bisa nggak takut sama siapa aja gitu. Jadi kalem. Banyak orang yang nyenengin dia. Pada akhirnya pagi-pagi itu udah diambil anak itu sama mau tetangga atau siapa gitu, dibawa main bahkan sampai seharian nggak dipulangin gitu. Beda dengan yang satunya itu agak rese. Jadi kalau ketemu orang baru itu takut, akhirnya cepat nangis gitu. Akhirnya mau nggak mau dia sama ibunya terus. Perbedaan yang terjadi lebih gemuk yang sama ibunya itu terus. Padahal dia ini loh dikit-dikit nangis bla 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 gitu. Nah kan kelihatan di situ. Terlepas dari materi itu, feeling rasa dari orang tua itu beda dengan kasih sayang orang-orang lain kan.
walaupun misalnya anak itu lebih fasilitasnya lebih tercukupi oleh orang lain, tapi tetap aja beda gitu ya. Nah, ya dari contoh itu, anak yang sering dibawa kemana-mana itu malah berat badannya lebih ringan, beda gitu. Maksudnya dari segi kesehatan fisik lah ya. Makanya tak bilangin, karena ini bahasaku sama ibunya itu kan bibi, cuman aku lebih tua, jadi aku ada maksudnya punya ruang untuk ngasih tahu gitu. Beda gitu loh kasih sayang seorang ibu itu sama anak, apalagi kalau sampai lama gitu, lama banget ya nggak ketemu ibu, itu beda. Makanya di situ berbicara pendidikan tadi itu mau gimana pun itu tetap rasa itu bakal berbeda gitu. Nah kalau yang anak dari kecil nggak tahu orang tuanya sama sekali gimana? Nah itu kan udah jelas dia nggak tahu siapa orang tuanya kan. Bahkan dia pasti punya apa istilahnya, anggapan tuh di kepalanya itu siapa yang sering sama dia itulah orang tuanya kan. Kalau itu beda lagi hitungannya. Beda lagi, pasti orang yang paling dekat sama dia semenjak dia belum kenal apa-apa, misalnya dia sama kamu, dari dia belum paham apa-apa sampai dia paham apa-apa, pasti dia lebih nyaman sama kamu. Tiba-tiba ketemu ibunya yang sebenarnya nah, beda lagi misalnya, itu udah orang lain hitungannya. Itu termasuk ini nggak bang? Kayak sejenis, kan sering kita dengar kalau cuma anak apa yang kurang ajar apa sih? Kurang ajar ya. Durhaka gitu. Nah bisa nggak sih orang tua ini durhaka ke anaknya? Ya itu kan yang bilang tadi, ketika kan orang tua itu kan bertanggung jawab ketika dia sudah melahirkan anaknya, dia kan harus bertanggung jawab kepada anaknya. Yang dibilang tadi kan kalau tugas orang tua tadi ya bertanggung jawab ketika dia sudah melahirkan si anak. Nah kalau si orang tua itu nggak tanggung jawab sama si anaknya, dia bisa dibilang durhaka. Misalnya kalau kita ambil konsep yang lain, kayak tetap si anak ini sama, bareng terus sama si anak gitu, tanpa disadari mungkin didikan orang tua nih kurang maksimal karena mungkin bisa jadi apa ya, pendidikan seorang tua juga minim. Terus perilaku orang tua ke anaknya itu kurang bagus, nah, tanda kutip, akhirnya menyebabkan si anak ini barbar gitu. Itu bisa dikatakan orang tuanya durhaka atau gimana? Ya kalau menurutku bisa, karena ya itu tadi kan ketika orang tua itu udah memutuskan menikah terus melahirkan si anak, kan dia nggak serta-merta cuman ngasih makan toh, maksudnya membesarkan dia saja, tapi kan dia juga harus bertanggung jawab untuk mendidik semuanya. Nah ketika orang tua itu, menurut saya ya, ketika orang tua itu tidak bisa mendidik si anak itu, ya berarti dia belum tanggung jawabnya berarti dia kurang, kalau menurut saya gitu. Karena kan dia nggak cuman bertanggung jawab untuk melahirkan dan membesarkan, tapi di situ juga dia harus mendidik, harus memberi contoh teladan kepada anaknya. Jadi nggak semata-mata cuman misalnya nih lahir udah, terus nanti dari lahir misalnya dititipin ke siapa, dia nggak mendidik, kemudian nanti besar lagi dipindahin ke siapa. Ya dia kayak ya udah, aku yang penting melahirkan, mencukupi kebutuhan, tapi pendekatan, kemudian perhatian, pendidikan karakter dan sebagainya dia malah nggak kasih itu. Cuman ya wes, aku yang penting melahirkan, membesarkan, dalam Jawa tuh ngeragati, membiayai tok, pokoknya intinya aku cuma membiayai, mencukupi, memfasilitasi, tapi nggak menanamkan. Ya kalau menurut saya itu kurang tanggung jawab. Iya, itu secara nilai kalau kita lihat itu ya bisa mungkin disebut kurang tanggung jawab gitu ya. Tapi ada juga sudut pandang yang apapun yang orang tua itu lakukan, dia nggak pernah dikatakan durhaka. Dari segi kita nyebutnya ya, apa itu yang udah membudaya ya dari dulu sampai sekarang. Ya fitrah lah, fitrahnya. Pada akhirnya
orang tua tuh meski benar pada akhirnya kan. Tapi dari segi nilai kalau kita lihat kan ya jelas kita bisa mengatakan itu durhaka. Jangankan seperti itu, orang tua itu mendidik tapi secara nggak langsung ada kesalahan dalam cara mendidik bla 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 dan sebagainya, itu juga bisa dikatakan tuh menurutku salah. Contoh misalnya gini, orang tua melahirkan bla bla bla, dirawat sampai gede, dia memiliki harapan terlalu besar terhadap anaknya, itu sudah menurutku sesuatu yang salah. Sesuatu yang salah, karena pada akhirnya ya banyak contoh lah, kita mungkin mengalami si orang tua, termasuk orang tua aku, tidak membaca kemampuan si anak bla bla dan sebagainya, terus dia berharap anaknya itu mesti sukses kayak si ini kayak si nah itu, pada akhirnya membandingkan kan. Nah seketika nggak sesuai dengan apa yang dia pikirkan itu, dia menganggap anaknya durhaka, menganggap anaknya nggak baik bla bla bla, itu kan udah penilaian yang salah. Menurutku itu nggak pas pada akhirnya. Itu hal yang sering kita alami, yang secara nggak sadar itu terjadi gitu loh, sesuatu yang salah itu di situ. Kayak misalnya juga misalnya sekarang saya yang ngolahin kamu, besok kamu yang biayain adikmu, gitu-gitu. Itu termasuk bisa dikatakan sebuah harapan yang apa ya, yang kurang pas untuk si anaknya. Kan kalau kita balik lagi ke konsep yang tadi, orang tua itu bertanggung jawab penuh kepada anaknya kan. Tapi kalau si misalnya anak tertuanya nih udah selesai kuliah, udah semuanya udah sukses lah gitu, dia dibebankan tanggung jawabnya si orang tua ini ke anak yang paling tua gitu, untuk membiayai anaknya gitu. Itu boleh apa, itu bisa dikatakan sebuah apa ya, memindahkan kekuasaannya kepada anaknya gitu. Memindahkan tanggung jawabnya lah. Memindahkan tanggung jawabnya gitu. Nah itu kan kalau secara kebiasaan kita, secara budaya sosial itu kan sebenarnya itu sebagai bentuk latihan, seandainya benar ya dianggap itu sebagai bentuk pembentukan karakter dari si anak, biar dia memiliki rasa tanggung jawab sejak dini misalnya. Itu kan bagus. Tapi sudut pandang yang lain mengatakan juga itu kan apa ya istilahnya, kurang tepat. Karena ya kalau memang kamu nggak mampu membiayai sampai 5 anakmu itu selesai gitu, atau mensukseskan lah anakmu yang 5 itu, nah ngapain punya anak 5, bawa 1 aja, kan ada pilihan itu di awal. Nah maksudnya kayak gitu, dari sudut itu kita bisa melihat, nah menurutku itu kurang pas. Tapi kalau misalnya itu cara dia untuk mengajarkan karakter tanggung jawab tadi itu terhadap anaknya, itu bisa-bisa aja. Cuman kan kita berbicara psikologi lagi, mampu nggak ketika anak itu kayak saya sendiri misalnya, aku anak tertua yang menjadi harapan orang tua, menjadi pemimpin dari adik-adikku gitu. Itu kan sesuatu yang berat menurutku. Aku mau nggak mau harus mampu pada akhirnya gitu. Semestinya itu hal-hal yang pertama gini, itu sebenarnya pasti bakal kita temuin. Nah, untuk apa, tentang tanggung jawab seperti itu. Tapi ada masanya, ada caranya yang lebih tepat menurutku, sehingga itu tidak menjadi sesuatu yang nyimpang gitu loh. Kayak tadi itu, karena yang ku alamin dulu itu stres, sehingga mikirnya itu bukan mikir sekarang, tapi mikir beberapa tahun ke depan, yang menurutku itu sudah di luar kemampuanku. Nah kayak gitulah, banyak pikiran akhirnya, ya apa istilahnya, overthinking gitu, memikirkan sesuatu yang di luar kemampuan kita, itu kan konyol. Wah besok ini aku harus lulus cepet nih, terus belum kerja, terus membiayai adik-adikku. Wah itu kan beban banget gitu, bahaya. Padahal toh dia sendiri juga nggak minta, misalnya nggak minta si bapak ini punya anak banyak juga toh. Ya toh, misalnya aku anak pertama, kan aku juga nggak minta aku punya adik misalnya. Tapi kenapa Pak bebannya dibebankan ke aku kan? Nah pada akhirnya itu kan etika-etika yang menurutku sudah terjadi tanpa disepakati dan turun-temurun. Bisa jadi kita besok bakal seperti itu kan. Cuman mungkin dari obrolan ini bisa lebih tercerahkan lah, sehingga
tidak membuat kebijakan seperti itu. Memutuskan mata rantai. Ah, ah.